Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Toto atau Pak Thomas Utomo. Kali ini Pak Toto akan mengajak kalian untuk membicarakan soal keanekaragaman Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, ras, suku, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun kita beraneka ragam, Indonesia tetap dapat bersatu. Keanekaragaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, antara lain 1. Kondisi negara kepulauan, 2. Letak strategis wilayah Indonesia, 3. Perbedaan kondisi alam, 4. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan, 5. Keadaan transportasi dan komunikasi. Keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita harus menjadikan keanekaragaman tersebut sebagai suatu kekuatan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Keanekaragaman Indonesia antara lain berupa 1. Keanekaragaman sosial. Keanekaragaman sosial adalah perbedaan dalam masyarakat yang meliputi perbedaan suku, asal-usul, golongan sosial, kebiasaan hidup, dan sebagainya. Contoh keanekaragaman sosial dalam masyarakat Hindu Bali adalah adanya golongan sosial Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Parya. Yang kedua, keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya adalah perbedaan dalam masyarakat yang meliputi perbedaan bahasa daerah, adat istiadat, kesenian, makanan khas, dan sebagainya. Contoh keanekaragaman budaya dalam masyarakat Jawa adalah adanya bahasa Jawa dialek Solo, bahasa Jawa dialek Tegal, dan bahasa Jawa dialek Banyumas. 3. Keanekaragaman ekonomi. Keanekaragaman ekonomi adalah perbedaan dalam masyarakat yang meliputi perbedaan pekerjaan, perbedaan jumlah penghasilan, jumlah pengeluaran, dan sebagainya. Contoh keanekaragaman ekonomi dalam masyarakat adalah adanya berbagai jenis pekerjaan seperti pedagang besar, pedagang kecil, pedagang asongan, petani, peternak, guru, dan sebagainya. Ini adalah contoh reklame, tepatnya adalah jenis poster tentang indahnya keanekaragaman di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal reklame itu adalah salah satu media yang digunakan untuk memberitahu informasi kepada pembaca. Reklame dibuat dengan tujuan untuk mengajak, menganjurkan, atau menawarkan sebuah barang maupun jasa. Reklame ada yang bersifat komersial atau mencari keuntungan berupa uang atau materi. Ada juga reklame yang bersifat non-komersial atau tidak mencari uang atau materi, melainkan yang dicari adalah supaya orang-orang mau untuk diajak atau dianjurkan berbuat sesuatu yang bermanfaat. Jenis-jenis reklame. Yang pertama, spanduk. Spanduk adalah salah satu jenis reklame yang memuat informasi komersial dan non-komersial. Spanduk dibuat ringkas, padat, dan jelas menggunakan media kain berbentuk memanjang. Spanduk biasanya dipasang di antara dua tiang atau pohon dengan cara diikat. Yang kedua adalah brosur. Brosur salah satu jenis reklame yang memuat informasi dalam selembar kertas yang dibuat menjadi beberapa halaman. Brosur memuat informasi yang terperinci dan jelas mengenai suatu perusahaan, organisasi, dan sebagainya. Biasanya brosur dibagi-bagikan kepada banyak orang di tempat-tempat umum dan ramai. Ketiga, poster. Poster adalah jenis reklame yang dicetak di kertas dan memiliki ukuran lebih besar daripada brosur. Poster memuat informasi berupa pengumuman atau iklan dan ditempelkan di tempat-tempat umum yang ramai. Poster seringkali dilengkapi ilustrasi
gambar dan warna yang menarik untuk menarik perhatian pembaca. 4. Baliho. Baliho salah satu jenis reklame yang ukurannya besar ya, besar sekali. Dipasang di tempat-tempat ramai seperti di tepi jalan besar atau di atas jalan, seperti yang fotonya terlihat di layar. Baliho digunakan untuk media promosi, bisa juga untuk kampanye ketika akan pilkada atau pilpres. Kelima adalah leaflet. Leaflet ini salah satu jenis reklame yang ukurannya lebih kecil dari brosur. Bentuk leaflet berupa selembar kertas yang disajikan dengan cara dilipat sehingga menjadi beberapa halaman. Leaflet dibuat ringkas agar gampang dipahami oleh pembaca. Lalu kalender. Kalender dapat menjadi reklame komersial dan komersial. Biasanya bagian atas kalender memuat foto atau ilustrasi berupa iklan, promosi, atau ajakan. Seperti di layar itu ada kalender untuk mempromosikan toko emas. Ciri-ciri reklame itu: 1. Tulisannya jelas dan gampang dipahami. 2. Bahasa yang dipakai baik ya, dan ukuran huruf sesuai, tidak terlalu kecil. 3. Ilustrasi sesuai dengan tema serta menarik. 4. Tata letak gambar dan tulisannya baik. 5. Perpaduan warnanya serasi. Nah, sampai di sini dulu pembicaraan kita soal reklame dan keanekaragaman di Indonesia. Lain kali kita sambung lagi untuk materi pembelajaran yang lain. Pesan Pak Toto, tetap sehat, terus semangat, jangan lupa optimis dan lakukan hal-hal yang baik. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.